Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umum Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama pagi ini mengenai pimpinan DPR RI yang mengapresiasi peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai dapat menjadi percontohan bagi transportasi publik lainnya agar lebih baik dari segi keamanan maupun ketepatan waktu. Pada 2 Oktober 2023 lalu, Presiden Joko Widodo telah meresmikan kereta cepat Wush Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta Timur. DPR RI berharap kereta cepat Jakarta-Bandung mampu memberikan kemudahan transportasi dan mendongkrak percepatan perekonomian bagi masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyampaikan, kereta cepat Jakarta-Bandung akan menjadi transportasi percontohan agar transportasi publik lainnya dapat lebih baik dari segi keamanan dan ketepatan waktu dari titik penjemputan hingga titik antar. Adapun harga tiket KCJB akan dijual berkisar Rp150.000 untuk rute terdekat hingga Rp350.000 untuk rute jarak jauh. Menanggapi hal tersebut, Muhaimin meminta Menteri Perhubungan untuk mengkaji kembali harga tiket kereta cepat agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati kereta cepat. Kita jadikan sarana mempercepat perjalanan Jakarta ke Bandung. Moga-moga bermanfaat, semoga perjalanan transportasi publik semakin baik. Kementerian Perhubungan memberi harga yang terjangkau bagi seluruh masyarakat untuk menikmati kereta. Selamat kepada Pak Jokowi atas peresmian kereta cepat. Semoga juga nanti kita juga bikin kereta cepat Jakarta-Surabaya. Lebih lanjut, Muhaimin menambahkan, pemerintah perlu memperhatikan transportasi publik lainnya di sekitar KCJB untuk mewujudkan transportasi yang saling terintegrasi. Sehingga setelah penumpang turun dari kereta cepat, dapat menikmati transportasi publik yang sepadan. Dari Jawa Timur, Bani TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita mengenai Komisi 9 DPR RI yang meminta pemerintah sigap serta membuat kebijakan guna mengantisipasi ancaman virus Nipah masuk ke Indonesia. Mengantisipasi ancaman virus Nipah masuk ke Indonesia, anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan deteksi dini dan memperkuat pengawasan berbasis laboratorium. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menyampaikan, hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi potensi yang ditimbulkan virus di masa yang akan datang. Selain itu, seluruh tenaga kesehatan harus memahami gejala dan cara pencegahan virus Nipah. Di sisi lain, Rahmat Handoyo meminta masyarakat untuk menjalankan himbauan pemerintah yakni menggalakkan gerakan hidup masyarakat sehat, salah satunya dengan mengolah makanan secara higienis. Kita juga akan mengikuti dengan baik. Nah, yang kepada pemerintah saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana agar pemerintah itu juga harus deteksi dini. Satu. Yang kedua harus ada surveillance yang kuat di laboratorium kita sehingga ketika potensi-potensi terjadi penyakit yang kita temukan itu bisa kita mengetahui dan kita menyikapi bagaimana antisipasi kemudian hari. Dan yang paling penting juga kepada pemerintah adalah kita sampaikan kepada fasilitas kesehatan kita, terutama tenaga SDM kita, agar mengetahui, paham betul bagaimana apa itu virus Nipah, apa itu tanda-tandanya, dan bagaimana menyikapi dan bagaimana ketika warga kita ada suspek Nipah. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan itu sehingga SDM kita mesti harus paham dan betul, tidak terlalu khawatir begitu. Virus Nipah adalah infeksi virus berbahaya yang bisa menyebabkan radang otak. Penularan virus Nipah terjadi dari hewan ke manusia dan belum diketahui pengobatan yang efektif. Untuk itu, pemerintah harus memiliki strategi dan sigap dalam mengantisipasi ancaman virus Nipah. Helmi dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi mengenai stabilisasi harga dan pasokan beras. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk tetap bersama kami di TVR 09.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menahan laju kenaikan harga beras di pasaran dengan membagikan beras bagi masyarakat miskin yang dinilai berhasil. Dalam kunjungan kerja ke gudang Bulog di Kabupaten Sleman, Komisi 4 DPR RI menemukan minimnya pasokan beras dari hasil panen akibat musim kemarau berkepanjangan. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan impor beras untuk memenuhi pasokan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Setiawan mengapresiasi upaya pemerintah dalam menahan laju kenaikan harga beras dengan melakukan stabilisasi harga beras di berbagai daerah atau SPHP dan pembagian beras bagi kelompok masyarakat miskin. Hal tersebut mulai menunjukkan hasil dengan adanya penurunan harga beras di Pasar Induk Cipinang. Operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog melalui SPHP dan juga bantuan pakan beras-beras kepada keluarga miskin ini ternyata sudah menimbulkan hasil adanya pengurangan harga di Cipinang. Jadi di Cipinang udah agak berkurang harga sekarang gitu. Tidak berakak naik lagi, tapi kita masih melihat, memantau, dan kita tetap meminta kepada Bulog, Bapanas untuk sama-sama bekerja gitu dengan BUMN yang lain untuk segera menstabilkan harga ini. Karena setelah stabil nanti PR berikutnya adalah bagaimana menormalisasi. Karena untuk normalisasi tersebut juga pasti perlu waktu cukup panjang dan kita pasti keseimbangannya tidak lagi di harga sebelumnya, pasti naik gitu. Untuk mencapai stabilitas harga beras di seluruh daerah, Komisi 4 DPR RI akan terus mengawasi upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat miskin dan petani tetap terjamin kehidupannya. Dari Yogyakarta, Rodia, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari pimpinan DPR RI yang berharap adanya peraturan khusus terkait dengan pembatasan minimal dan maksimal usia capres dan cawapres dengan memperhatikan kesehatan jasmani, rohani, serta kapabilitas calon. Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan salah satu permohonan penarikan uji materi
tentang batas usia minimum capres dan atau cawapres. Namun, masih ada gugatan lain yang serupa yang belum memperoleh keputusan. Terkait hal itu, pimpinan DPR RI menyerahkan seluruhnya kepada Hakim Mahkamah Konstitusi dan akan menghormati apapun keputusan tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, hak setiap warga negara Indonesia untuk menyampaikan gagasannya melalui jalur hukum sesuai dengan undang-undang. Dasko mengusulkan, sebaiknya ada peraturan khusus terkait pembatasan minimal dan maksimal usia capres dan cawapres dengan memperhatikan kesehatan jasmani, rohani, serta kapabilitas calon. Saya pikir kan begini, hak mengajukan itu adalah hak setiap warga negara. Dan bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi itu kemudian punya hak untuk kemudian menimbang dan memutuskan. Kalau ditanya saya pribadi, ya pembatasan baik batas bawah, batas atas itu sebaiknya kemudian diatur dengan aturan tersendiri. Itu kan nanti ada soal kesehatan, soal lain-lain itu soal kemampuan fisik dan lain-lain. Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu mengabulkan penarikan gugatan terkait usia minimal capres dan cawapres setelah pemohon mengakui kelemahan argumentasi dalam gugatan tersebut. Zikri dan Yasser Todenus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dengan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara, Komisi 2 DPR RI menilai seluruh perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Negara perlu dilakukan secara matang, agar IKN nantinya bukan hanya sebagai ibu kota pemerintahan saja, namun dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara resmi disahkan menjadi undang-undang pada sidang paripurna DPR RI baru-baru ini. Dengan diresmikannya undang-undang ini, rencana pemindahan IKN Nusantara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur kian nyata. Anggota Komisi 2 DPR RI Ongku Hasibuan mengatakan, IKN Nusantara harus memperhatikan hak atas kedudukan tanah ulayat serta menjamin penyelesaian secara baik-baik jika ada permasalahan. Ongku berharap nantinya IKN bukan hanya sebagai ibu kota pemerintahan saja, tetapi menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Oleh karenanya, seluruh perencanaan dan pembangunan harus dilakukan secara matang. Hak-hak pribadi, hak-hak tanah ulayat dan sebagainya harus diselesaikan dengan baik. Kemudian juga penataan lingkungannya, perencanaannya dan sebagainya itu jangan gerasa-gerusu. Itu yang kita minta, karena IKN ini nantinya adalah bukan hanya sekedar untuk ibu kota pemerintahan saja, tetapi juga akan menjadi penggerak motor ekonomi nasional juga. Oleh karena itu ya Demokrat telah menyampaikan catatan-catatan kritisnya, meskipun kita pada dasarnya kita menyetujui pemindahan ibu kota tersebut dan juga menyetujui adanya penetapan yang sudah dilaksanakan. Kita tidak oppose itu, hanya saja ada catatan-catatan kritis yang sudah disampaikan. Kita sampaikan di paripurna. 8 dari 9 fraksi di DPR RI menyetujui disahkannya undang-undang ini. Satu fraksi yaitu fraksi PKS menolak untuk meneruskan pembahasan pada pembicaraan tingkat 2 dengan beberapa pandangan dan catatan. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN menjadi undang-undang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya?
Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, kembali di TVR 09. Dengan disahkannya revisi Undang-Undang IKN diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Optimalisasi tersebut pun akhirnya diharapkan dapat bermuara pada tujuan pembentukan IKN yang pada dasarnya merupakan salah satu ikhtiar bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN menjadi undang-undang. Pada rapat paripurna disampaikan hasil rapat pengambilan keputusan tingkat 1 atas rancangan Undang-Undang IKN. 7 fraksi di DPR RI bersama DPD RI setuju revisi Undang-Undang IKN disahkan di rapat paripurna. 1 fraksi menyatakan setuju dengan catatan. Sedangkan 1 fraksi menolak revisi Undang-Undang IKN dilanjutkan pada pengambilan keputusan tingkat 2. Disetujuinya revisi Undang-Undang IKN diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan, persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Optimalisasi itu akan merealisasikan tujuan pembentukan IKN sebagai ikhtiar mewujudkan tujuan negara. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Komisi 2 DPR RI mendukung penuh pembangunan IKN bisa dipercepat dan semua pihak ikut terlibat. Meski begitu, pembangunan IKN harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang bermanfaat bagi masyarakat dan jaminan kelestarian alam sekitar IKN tetap terjaga. Seluruh perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara harus dilakukan secara matang dengan memperhatikan dampak sosial dan budaya, terutama yang terkait tanah adat. Pembangunan IKN jangan sampai menimbulkan konflik pertanahan dengan masyarakat adat setempat. Kementerian ATR BPN diminta melakukan pemetaan lebih dulu terhadap tanah masyarakat adat. Hak-hak pribadi, hak-hak tanah ulayat dan sebagainya diselesaikan dengan baik. Kemudian juga penataan lingkungannya, perencanaannya dan sebagainya itu jangan gerasa gerusu. Itu yang kita minta, karena IKN ini nantinya adalah bukan hanya sekedar untuk ibu kota pemerintahan saja, tetapi juga akan menjadi penggerak motor ekonomi nasional juga. Misalkan soal kepemilikan tanah, ya, soal masyarakat adat, ya ternyata yang namanya suku Dayak itu terdiri dari subkulturnya banyak, bukan hanya Dayak doang begitu. Ada Dayak ini, Dayak ini, Dayak ini. Nah, itu ya transformasi sosialnya harus dipikirkan ya. Jadi nanti para perencananya ini ya wabil khusus tentunya ini Bappenas nih. Bappenas ini kan nanti menjadi leading sektornya nih sekarang ya.
dalam pengembangan IKN. Nah, ini tolong dimasukkan ya unsur-unsur yang non fisiknya. Jadi para antropolognya, para sosiolognya, para psikolognya, sehingga nanti transformasi masyarakatnya secara keseluruhan ya itu terjadi. Sebagai ibu kota negara yang baru, IKN Nusantara harus memiliki nilai lebih dengan mempertimbangkan perkembangan daerah-daerah sekitarnya. Jangan sampai IKN Nusantara hanya sebatas slogan. Perkembangan tersebut tentu tidak terlepas dari pentingnya peran investor di IKN agar semakin banyak investor yang tertarik berinvestasi di IKN. Perlu dipertimbangkan pemberian insentif perpajakan bagi investor. Di sisi lain, pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi pada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kawasan IKN untuk mencegah timbulnya konflik. IKN ini walaupun pro dan kontranya banyak, tetapi APBN sudah masuk. Kalau APBN sudah masuk, kita harus amankan uang rakyat tersebut. Maka kita harus kawal dia dengan baik, ya. Jangan sampai produk ini di perjalanan seperti yang saudara sampaikan tadi terjadi persoalan di Rempang dan Galang, ya. Artinya memang informasi, literasi dan sosialisasi ini merupakan bagian yang satu kesatuan dari kegiatan IKN itu sendiri. Dengan disahkannya revisi Undang-Undang IKN, pemerintah diharapkan semakin serius menggelontorkan anggaran untuk semua proses yang terkait pembangunan IKN agar Kalimantan Timur bisa segera aktif sebagai ibu kota Indonesia. Baik pemirsa, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang mulai bangkit usai Covid melanda negeri kita tercinta ini. Dan salah satunya yaitu Pulau Dewata, pulau yang sangat lekat dengan pariwisata, budaya, dan pesona alamnya yang tentunya menjadi daya tarik unik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Lalu seperti apa destinasi wisata dari Pulau Dewata ini? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD.
Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali bersama kami di TVR 09. Pulau Dewata menjadi salah satu tempat destinasi mancanegara yang mengalami kenaikan signifikan usai berakhirnya COVID-19. Dan tidak hanya keindahan lautnya saja yang disajikan di pulau ini, juga terdapat berbagai kegiatan menarik yang dapat kita nikmati. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan destinasi wisata Pulau Dewata pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan liputan ringkas khas TVR 09. Kali ini kita akan berjalan-jalan ke salah satu destinasi andalan Indonesia, yaitu Pulau Bali. Berbicara tentang Pulau Bali, tentunya sangat lekat dengan pariwisatanya ya. Budaya, kuliner, dan pesona alamnya menjadi magnet yang menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Banyak pilihan tempat wisata yang bisa dijelajahi, mulai dari keindahan alam gunung, air terjun, pusat peribadatan, pusat kuliner, dan hiburan, hingga pantai berpasir putih dengan ombak yang bergulung-gulung. Usai dihantam pandemi COVID-19, sektor pariwisata Bali kini mulai bangkit kembali, seiring dengan melandainya kasus COVID-19 dan kebijakan pemerintah yang mendukung pariwisata. Usai ditiadakannya tes PCR dan antigen COVID-19 untuk perjalanan domestik, wisatawan lokal mulai banyak mengunjungi Pulau Dewata. Terbukti, jumlah penerbangan domestik ke Bali pada Maret 2022 naik hingga 52% dibandingkan dengan bulan April. Lantas, bagaimana dengan wisatawan asing? Ternyata, jumlah wisatawan asing pada bulan Maret 2022 juga naik signifikan loh. Terbukti berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Bali, kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Maret naik hingga mencapai 1000% dari bulan sebelumnya. Hanya di bulan Maret saja tercatat ada 2.327 wisatawan yang berasal dari negeri kangguru Australia. Selain itu, ribuan wisatawan lain juga telah datang ke Bali, seperti dari negara Amerika Serikat, Jerman, Inggris, hingga Prancis. Pariwisata Bali yang kembali bergeliat ini terlihat di sepanjang Pantai Legian dan Kuta Bali. Terpantau banyak wisatawan yang berkunjung ke pantai berpasir putih ini. Mereka menikmati pantai dengan beraneka kegiatan seperti bermain pasir, berjemur, bermain voli pantai, atau hanya sekedar bermain air dengan keluarga tercinta. Tidak ketinggalan, ada juga aktivitas berselancar yang populer dilakukan di sini. Pantai Legian Bali banyak diminati oleh para peselancar karena ombaknya yang sangat cocok untuk aktivitas selancar. Baik bagi Anda yang pemula dalam berselancar maupun yang sudah ahli. Terlihat juga para wisatawan yang bermain dengan hewan peliharaan di sepanjang pantai. Bagaimana pemirsa? Apakah pemirsa tertarik untuk kembali berwisata ke Pulau Dewata? Kita tunggu ya. Sekian dulu liputan kita kali ini. Sampai jumpa di liputan menarik berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini.
Saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi